Buffon dan Alvin, Ibu dengar dari guru mata pelajaran matematika bahwa Buffon memukul Alvin setelah Buffon meminjam paksa pensil Alvin dan bahkan mengatakannya. Apakah peristiwa itu benar? Benar. Buffon dan Alvin berbuat salah itu manusiawi. Jadi di dunia ini tidak ada manusia yang sempurna. Ibu juga pernah melakukan kesalahan. Tapi setiap masalah itu pasti ada jalan keluarnya. Ibu tidak mau mencari tahu siapa yang salah, siapa yang benar. Jadi mari kita sama-sama untuk menyelesaikan persoalan ini. Buffon, Alvin, masih ingatkah kalian tentang kesepakatan kelas? Iya, Bu. Coba Buffon sebutkan satu kesepakatan kelas yang Buffon ingat. Kami murid dan guru saling menyayangi. Kami murid dan guru saling menyayangi, ya benar. Coba Alvin menyebutkan satu kesepakatan kelas yang Alvin ingat. Kami murid yang saling peduli. Kami murid yang saling peduli, ya benar. Bagus, kalian berdua masih ingat akan kesepakatan kelas kita. Nah, Ibu sangat berharap agar kalian sebagai siswa yang dididik dalam satu kelas selalu diajarkan tentang sikap saling menghormati dan akan saling mengasihi satu sama lain. Sebagai manusia, kita memiliki nilai keyakinan, di antaranya saling menghormati, bertanggung jawab, keamanan, keteladanan, dan lain sebagainya. Ketika Buffon mengambil pensil dari Alvin, bahkan kemudian memukul karena Alvin mempertahankan pensilnya, apa yang Buffon rasakan? Perasaan apa yang ada pada Buffon saat itu? Saya sebenarnya tega memukul Alvin, tapi saya terpaksa karena dia tidak mau memberikan pensil. Sementara itu, saya sangat butuh pensil itu untuk menggambarkan proyeksi sudut segitiga. Oh, jadi karena keterpaksaan. Nah, tapi yang Ibu tanyakan bagaimana perasaan Buffon saat setelah memukul dan bahkan mematahkan pensil dari si Alvin? Waktu itu saya merasa sangat puas, Bu. Tapi sekarang saya sangat merasa bersalah. Ya, jadi ketika memukul ada kepuasan, tapi sekarang melihat Alvin ada rasa bersalah. Ya, Buffon, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan tanpa paksaan, apalagi dengan cara memukul? Ya, Bu. Saya akan belajar untuk menghargai orang lain dan selalu bersikap sopan ketika meminjam sesuatu kepada teman. Ya, jadi Buffon, ketika kita memerlukan sesuatu dan ternyata orang lain memiliki itu dan bersedia untuk berbagi ataupun meminjamkan itu, berarti itu sebenarnya kita sebenarnya mendapat kesempatan untuk bisa menggunakannya. Nah, alangkah baiknya jika cara yang kita gunakan untuk mendapatkan itu dengan cara yang baik dan sopan, sesuai dengan nilai kebajikan yang ada. Nah, tadi waktu Ibu bertanya tentang kesepakatan kelas kepada Alvin, Alvin mengatakan kami murid yang saling peduli. Ya. Nah, Alvin, ketika kamu tidak mau meminjamkan pensil untuk Buffon, bagaimana perasaan kamu saat itu? Saya merasa bersalah. Merasa bersalah. Nah, kalau begitu, apa yang kamu butuhkan saat ini? Buffon mengembalikan pensil Alvin. Buffon, apakah kamu mau menggantikan pensil Alvin? Iya, Bu. Saya ingin menggantikan dengan marah karena saya telah merusak. Oh iya, jadi Buffon bertanggung jawab. Nah, Buffon dan Alvin, kalian berdua sudah kelas 12.
sudah banyak memahami tentang kesepakatan kelas, juga nilai-nilai kebajikan, dan yang adalah komponen dalam menerapkan budaya positif dalam diri Anda berdua. Nah, Ibu berharap dukun dan hakim akan semakin dapat menerapkan budaya positif itu di setiap perilaku kalian sehari-hari. Jadi, terima kasih Ibu sudah mengajarkan saya tentang bagaimana mengenai kesalahan dan bagaimana memperbaikinya. Saya juga akan berusaha menjadi anak yang menerapkan budaya positif dalam diri saya dan di lingkungan saya. Saya telah melakukan tindakan yang kemarin. Walaupun saya juga minta maaf karena telah bersikap pelik dan tidak peduli waktu itu. Saya juga berjanji akan memperbaiki sikap saya untuk peduli dengan orang lain. Guru maafkan saya. Oke, terima kasih. Apa kabar hari ini? Baik, Bu. Ya. Jadi Elsa, Ibu baru selesai memeriksa jawaban dari ujian minggu kita. Dan Ibu melihat bahwa kamu memang menjawab semua pertanyaan dari ujian minggu kita. Ini kembalikan. Tapi Ibu mau menanyakan sesuatu tentang jawaban kamu. Sebelumnya, apakah Elsa masih mengingat salah satu kesepakatan kelas kita? Ya Bu, saya masih ingat. Kami sebagai siswa harus belajar dengan tekun. Ya, kami sebagai siswa harus belajar dengan tekun. Kalau begitu, apakah Elsa punya alasan mengapa Elsa menjawab semua nomor pada soal pilihan ganda sampai 20 nomor? Padahal pertanyaan untuk soal biologi pilihan ganda hanya sampai nomor 10. Saya tidak tahu Bu, karena saya memang tidak membaca semua soal. Jawaban di lembar jawaban itu hanya menerka-nerka saja Bu. Oh, jadi Elsa tidak membaca soal langsung menjawab. Jadi jawaban yang ada itu hanyalah jawaban menerka-nerka saja. Ya. Oh, begitu. Ya. Kenapa Elsa tidak membacanya terlebih dahulu? Karena memang tidak belajar sama sekali Bu. Oh, Elsa tidak belajar di rumah. Tadi Elsa bilang bahwa salah satu kesepakatan kelas kita adalah siswa harus belajar dengan tekun. Nah, kenapa Elsa tidak belajar dengan tekun? Saya di rumah hanya sendirian Bu. Orang tua saya sibuk dengan bisnis mereka. Sejak SD, saya ditinggalkan di rumah nenek saya. Orang tua saya tidak peduli dengan saya. Jadi saya sengaja buat begitu agar orang tua saya mau peduli dengan saya. Oh, begitu. Jadi Elsa berbuat begitu agar Elsa mau dipedulikan oleh orang tua. Ya, jadi Elsa, Ibu sangat mengerti dengan kebutuhan kamu. Sebagai seorang anak, memang kamu merasa ingin diperhatikan, dicintai. Itu adalah hal yang manusiawi dari kamu sebagai anak. Tapi sebenarnya Elsa mau jadi anak yang seperti apa? Aku ingin orang tuaku mau memperhatikanku Bu. Oh, jadi Elsa mau orang tua memperhatikan Elsa. Nah, kalau begitu, maukah Elsa mencari cara lain untuk menarik perhatian dari orang tua agar mereka lebih peduli dengan Elsa? Misalnya, maukah Elsa belajar dengan tekun agar nilai ujian kamu baik, sehingga orang tua kamu akan merasa bangga dengan kamu tanpa harus mengorbankan nilai biologi kamu ataupun nilai-nilai mata pelajaran lain. Nah, sayang kan jika nilai-nilai ini nantinya akan berpengaruh pada kenaikan kelas kamu. Apakah orang tua saya mau peduli dengan saya kalau nilai ujianku bagus Bu? Oh, ya, Ibu
Elsa bisa karena ibu juga adalah ibu juga memiliki anak di rumah. Jadi biasanya kalau anak ibu memiliki nilai yang bagus di sekolah, ibu merasa bangga dan bahagia. Nah, ibu rasa orang tua Elsa juga pasti akan melakukan hal yang sama. Nah, karena itu jika kamu memiliki nilai positif dalam dirimu dan itu berdampak baik bagi kamu dan bagi orang lain, kamu akan berusaha menjadi anak yang dapat menerapkan budaya positif dalam dirimu. Nah, ibu tahu bahwa Elsa pasti bisa melakukan itu. Saya mohon maaf Bu, saya akan berusaha merubah sikap saya. Saya akan belajar dengan tekun agar orang tua saya mau peduli dengan saya. Bisakah Ibu memberikan kesempatan untuk mengulangi ujian ini Bu? Oh, sangat bisa. Jadi Elsa meminta untuk mengulangi ujian ini. Nah, ibu akan berikan kesempatan. Tapi apakah Elsa mau melakukan kesepakatan kelas kita? Elsa mau untuk belajar dengan tekun. Iya mau Bu. Ya, agar sebentar dalam ujian nanti Elsa dapat menjawab semua pertanyaan dengan baik dan benar. Apakah bisa? Bisa Bu ya. Jadi kalau begitu terima kasih Elsa, kamu mau untuk dituntun dan untuk berubah. Nah, ibu berharap ke depan ibu akan mendapatkan nilai positif dari dalam diri. Terima kasih Elsa. Terima kasih Bu. Tanggapan kami tentang praktik segitiga restitusi, sebagai siswa saya sangat senang dan saya sangat terbantu untuk dapat menyelesaikan masalah. Tidak seperti biasanya didikte mencari sesuatu yang salah dan satu yang benar. Dan praktik ini juga dapat menguatkan saya untuk menjadi pribadi yang lebih memiliki nilai-nilai positif dalam diri saya. Terima kasih.